Yang juga menjadi sorotan di Kompas Petang, saudara, polisi masih mengejar dua orang yang bersama Miley Cyrus di sebuah hotel di kawasan Jakarta Utara. Keduanya diduga pemasok sabu ke Miley Cyrus. Dari hasil pemeriksaan, Milen menyebut mendapatkan sabu dari dua orang temannya yang juga bersama dengan dia saat itu. Milen dan keduanya juga sempat mengonsumsi sabu secara bergantian di kamar mandi. Sebelum polisi menggerebek, kedua teman Milen telah pergi untuk pindah ke hotel lain. Saat ini polisi telah menetapkan Milen sebagai tersangka karena dirinya terbukti positif mengonsumsi narkoba. Agak ribet, susah, karena namanya mungkin kita tidak bisa mengatakan itu bandar atau pemain juga, kecuali sudah tertangkap baru kita laporkan. Berarti identitasnya sudah teridentifikasi, Bang? Infonya sih satu laki, satu perempuan. Kita tidak tahu karena belum tertangkap DPO-nya, tapi dari info dari saudara Milenya sendiri baru kenal. Inilah video amatir penangkapan selebgram yang juga keponakan artis Ashanty, Milen Daru alias Miley Cyrus. Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok menangkap Milen saat bersama seorang pria di sebuah hotel pada Minggu malam. Hanya penyesalan yang bisa disampaikan pemilik nama asli Muhammad Milen Daru Prakasa ini setelah tertangkap dan dinyatakan positif menggunakan narkoba. Dan teman-teman terima kasih kepada Bapak Kapolres, Pak Kasih. Saya salah, saya memakai. Saya sering pengaruh alkohol dan saya memakai barang itu. Saya salah banget. Pokoknya untuk semuanya, jangan ditiru. Pokoknya jauhi narkoba. Terima kasih. Hingga kini polisi masih memeriksa Milen untuk kemudian menetapkan statusnya. Ya, semuanya masih kita lakukan pemeriksaan, nanti dalam 3 kali 24 jam akan kita tetapkan statusnya. Ya, karena itu kita akan ditanya teman-teman terus, akhirnya kita harus segera press release dulu, tapi kita masih melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk menetapkan status berikutnya. Tak hanya meminta keterangan, polisi juga menggeledah rumah Milen untuk mencari barang bukti lain untuk mendalami kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap terkait dengan kasus narkoba yang menjerat Miley Cyrus, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi. Selamat petang, Cindy. Sejauh mana pemeriksaan kasus narkoba Miley hingga saat ini? Ya, Ibrahim, selamat petang. Untuk status dari Miley sendiri saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian pemeriksaan disampaikan tadi sudah selesai pada hari ini. Artinya pemeriksaan yang dilakukan sejak hari Minggu dini hari sudah selesai pada hari ini. Beberapa hal yang didalami tentu saja mendalami atau menggali lagi terkait keterangan-keterangan awal yang sudah disampaikan oleh Miley. Misalnya, Miley sempat menyebut sudah beberapa kali menggunakan narkoba, itu didalami lagi sudah berapa lama, kemudian perannya apakah memang sebatas hanya pengguna atau tidak, itu juga didalami. Lebih lengkapnya bersama saya sudah ada Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Mas AKP Reza. Selamat sore, Mas. Ya, selamat sore, Mbak. Mas Reza, pemeriksaan sudah selesai pada hari ini, betul ya? Bisa dikonfirmasi? Boleh dijelaskan lagi terkait materi-materi pemeriksaan seperti sudah berapa lama menggunakan dan lain-lain, seperti apa, Mas? Ya, saudara MC sendiri itu dari pengakuannya sendiri, pemakaian barang-barang terlarang ini sudah 3-4 kali di beberapa tempat, baik itu di Jakarta, Bandung, maupun di Bali. Cuman untuk pemakaian itu berbeda-beda, mungkin teman-teman mereka sendiri ya, di lingkup mereka sendiri. Terus yang berikutnya mungkin ada beberapa kendala, mengingat dia makainya yang kita periksa juga sudah kita tetapkan menjadi DPO, kita juga sudah nyari. Nanti pemeriksaan lanjutannya sampai dengan hari ini nanti kita gelarkan dulu untuk penentuan kira-kira pasal yang disangkakan oleh saudara MC ini
nanti perkembangannya disampaikan berikutnya gitu. Di awal, Milen sendiri sempat menyebut alasan menggunakan narkoba adalah karena depresi. Dari hasil penggalian atau pendalaman lagi, apakah betul atau mungkin ada fakta baru yang ditemukan, Mas? Iya, memang betul. Karena saudara MC sendiri ini itu mengingat karena kegiatannya banyak, padat, makanya mungkin dia memakai barang terlarang ini karena pengen happy, menghilangkan stres. Makanya ya kalau bisa ya jangan disentuh, ya makanya barang ini memang sangat tidak baik ya untuk baik itu tubuh maupun pikiran gitu. Selama pemeriksaan juga sudah ada saksi-saksi yang diperiksa, Mas, boleh disampaikan siapa saja begitu? Kalau saksi sih sebenarnya kita ada saksi penangkap dari ini karena saudara MC ini kita tangkap hanya berdua, saudara MC maupun ada saudara JF sendiri. Karena tertangkap tangan ya saksinya dari anggota sendiri itu. Dan sejauh ini baru atau memang sebatas pengguna saja yang Milen? Ya, dari hasil berita acara pemeriksaan, saudara Milen sendiri ini masih statusnya sebagai pengguna, seperti itu. Oke, masih ada 2 orang lagi yang ditetapkan sebagai DPO, masih buron yang menggunakan narkoba bersama-sama dengan Milen. Untuk penyelidikan dan juga pencariannya, update-nya sehari ini seperti apa, Mas? Kita masih mencari di seputaran mungkin karena memang handphonenya mati ya. DPO-nya ini 1 laki 1 perempuan. Kita juga sudah mencari saksi-saksi, bukti-bukti lain. Cuman karena ini masih tahap naik sidik, makanya nanti perkembangan kami sampaikan berikutnya. Untuk pengajuan rehabilitasi dari pihak Milen ataupun keluarga dari kuasa hukum, sudah ada yang mengajukan, Mas? Sebenarnya sih untuk 4 hari ini belum ada. Cuman kita dari pihak Polres sendiri atau wilayah utara itu kita sudah ada pos bakum namanya. Kita sudah siapkan memang bagian hukum sendiri apabila Milennya juga, karena ini haknya si TSK, kita tetap siapkan. Namun kalau ada permintaan pengacara dari keluarga, kita tidak menutup kemungkinan, silahkan aja gitu. Baik, terima kasih banyak Mas Reza atas informasinya. Ya saudara, jadi tadi disampaikan pemeriksaan sudah selesai, selanjutnya akan dilakukan gelar perkara untuk menentukan pasal untuk disangkakan, kemudian juga 2 DPO masih dalam proses pengejaran, dan jika mundur sedikit, barang-barang bukti yang sudah dikantongi oleh polisi adalah 1 klip sabu seberat 0,36 gram, kemudian alat hisap dan juga minuman keras. Sementara seperti itu, Ibrahim. Pengejaran 2 pemasok sabu masih dilakukan. Terima kasih Cindy Permadi melaporkan dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.